Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Prediksi Paul Merson, Leicester City versus Manchester United 2-1. Prediksi Leicester City versus Manchester United pada duel pekan ke-8 Premier League musim ini. Pandit sepak bola Inggris Paul Merson memprediksi Setan Merah akan kalah dengan skor 2-1 dari Leicester City. Laga Leicester City versus Manchester United akan digelar pada Sabtu 16 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat di King Power Stadium. Tuan rumah tidak dalam performa yang bagus awal musim ini. Leicester City kini berada di posisi ke-13 klasmen Premier League. The Fox hanya sekali menang pada 5 laga terakhirnya di pentas Premier League. Performa United sedikit lebih baik jika dibandingkan Leicester City. Setan Merah hanya 2 kali gagal menang pada 5 laga terakhir di Premier League. Tetapi tim racikan Ole Gunnar Solskjaer tidak sedang baik-baik saja. Paul Merson dalam kolomnya di Sport Kidap memprediksi Leicester City akan menang atas United. Alasannya, Manchester United sungguh kesulitan bukan di Premier League. Mereka hanya memenangkan 2 dari 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dan bagi saya sepertinya Ole Gunnar Solskjaer tidak tahu tim terbaiknya. Buka Paul Merson. Itu adalah kekhawatiran paling besar. Saya muak dengan memprediksi kemenangan Manchester United. Jujur saja. Jadi kali ini saya akan memilih Leicester City untuk mendapatkan 3 poin. Sambung dari ex pemain Arsenal. Lebih lanjut kata Paul Merson, masalah di United bukan hanya performa dan juga belum ditemukannya starting 11 terkuat. Ada beberapa pemain kunci yang absen di laga melawan Leicester City. Harry Maguire dan Rafael Varane absen karena cedera. Victor Lindelof dan Eric Bailly bukanlah pemain yang buruk, tetapi itu adalah pasangan bertahan yang tidak bermain bersama secara reguler. Mereka juga akan menghadapi salah satu penyerang tengah paling lincah di Liga Inggris, yaitu Jamie Vardy. Jadi ini bisa menjadi sangat sulit bagi Manchester United, kata Paul Merson. Pada akhirnya, Paul Merson memprediksi Manchester United akan kalah dengan skor 2-1 dari Leicester City. Dan jika prediksi itu benar, kata Merson, maka United akan berada dalam momen sulit karena jadwal mereka sangat berat. Tawari Paul Pogba kontrak fantastis, United sudah frustrasi. Manchester United kabarnya menyiapkan kontrak fantastis untuk Paul Pogba. Namun keputusan itu dinilai memperlihatkan Setan Merah sangat frustrasi. Kontrak Paul Pogba akan habis pada akhir musim nanti. Jika tidak diperpanjang, maka gelandang Prancis tersebut bisa hengkang dengan status bebas transfer alias gratis. Pogba kabarnya akan disodorkan kontrak dengan gaji 400.000 pound sterling per pekan dengan durasi selama 4 tahun. Nilai fantastis itu rupanya dikecam. Ex-gelandang Manchester United Paul Ince menyebut bahwa klub sudah frustrasi jika menawari Paul Pogba kontrak semahal tersebut, sebab pemain Prancis tersebut dinilai tidak selalu menjadi starter. Itu adalah tanda keputusan dari Manchester United dalam menawarkan kontrak itu. Jelas mereka mencoba membujuknya menandatangani kesepakatan ini. Ini banyak uang untuk seseorang yang telah keluar masuk dalam tim, kata Paul Ince, dilansir dari Daily Mail. Dia berada di bangku cadangan 2 minggu lalu melawan Everton. Dan kemudian tiba-tiba Anda berkata, ini 400.000 pound sterling per pekan. Pada akhirnya jika Anda membayar uang sebanyak itu untuk seorang pemain, dia harus bermain di setiap pertandingan. Dan kami tidak melihat Paul Pogba bermain di setiap pertandingan, ujar Paul Ince. Ince menilai Paul Pogba juga tidak punya posisi pasti di skuad. Dalam beberapa kesempatan, pemain 28 tahun itu memang tidak cuma bermain di tengah, melainkan juga di posisi lain. Di mana posisi idealnya? Di mana Ole Gunnar Solskjaer melihatnya bermain tiap pekan. Kami tahu di mana Bruno Fernandes akan bermain, itu mudah. Tetapi di mana Paul Pogba bermain? Kata Paul Ince. Apakah dia bermain di tengah seperti melawan Wolverhampton? Apakah dia akan memainkan di sisi kiri? Apakah dia menempatkannya di bangku cadangan? Ada terlalu banyak kebingungan dengan di mana posisi terbaik Paul Pogba. Dia lebih maju di awal musim dan rekor asisnya fantastis musim ini. Dia luar biasa melawan Southampton. Tetapi saya melihat ini dan berpikir, apa yang membuat Anda menawarkan Paul Pogba 400.000 pound sterling per minggu pada saat ini? Dia tidak impresif dan penampilannya naik turun, ungkap Paul Ince. Donny van de Beek harus merubah hal ini untuk jadi pemain United. Sebuah informasi beredar mengenai Donny van de Beek. Sang gelandang dilaporkan tidak banyak bermain karena faktor konsistensi. Donny van de Beek merupakan salah satu gelandang yang bergabung dengan Manchester United di tahun 2020. Pada saat itu dia direkrut dengan harga yang cukup mahal dari Ajax Amsterdam.
Sejauh ini Donny van de Beek masih kesulitan untuk menjadi starter reguler di skuad Manchester United. Bahkan dia tertangkap kamera frustrasi karena tidak dimainkan oleh Grand Soldier di laga kontra Villarreal. Manchester Evening News mengklaim penjelasan mengapa Donny van de Beek tidak kunjung dimainkan oleh Grand Soldier. Laporan itu menyebutkan bahwa sang gelandang memiliki masalah dengan konsistensi. Menurut laporan yang sama, Donny van de Beek sebenarnya menunjukkan performa yang bagus di sesi latihan. Reporter Manchester Evening News sempat menonton langsung sesi latihan Donny van de Beek saat final Liga Eropa di Gdańsk pada pertengahan tahun lalu. Di situ dia melihat bahwa Donny van de Beek berlatih dengan sangat baik dan terlihat vokal di atas lapangan. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa Donny van de Beek punya masalah dengan konsistensi. Benar, sang gelandang bermain dengan bagus di sesi latihan United. Namun ketika dia dimainkan, dia jarang bisa bermain sebagus di sesi latihan. Jikalau dia bisa tampil bagus, dia tidak bisa tampil konsisten di 2 laga beruntun. Jadi itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer jarang memberinya kesempatan. Menurut gosip yang beredar, Donny van de Beek tengah ambil ancang-ancang untuk cabut dari United. Dia dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa agar bisa pindah di Januari mendatang. Richard Arnold, pengganti Ed Woodward di Manchester United, segera tancap gas. Manchester United dikabarkan segera meresmikan pengganti Ed Woodward, yakni Richard Arnold. CEO baru akan bekerja pada akhir tahun. Menurut laporan dari Manchester Evening News, penunjukan tersebut telah diratifikasi oleh Carmine Avram dan juga Joel Glazer. Pengumuman resmi kemungkinan dilakukan mendekati akhir tahun. Arnold yang sebelumnya menjadi tangan kanan Ed Woodward akan menjadi orang utama yang bertanggung jawab kepada pemilik Manchester United yang berbasis di Amerika Serikat, keluarga Glazer. Dia sebelumnya bekerja di PricewaterhouseCoopers. Arnold bergabung dengan Manchester United sebagai direktur komersial pada tahun 2007 dan dipromosikan menjadi direktur pelaksana pada tahun 2013. Dia berada di balik pembukuan kantor komersial Manchester United di London, Hong Kong, dan juga New York. Arnold sebetulnya bukan orang asing bagi United. Pada tahun 2007 dia pernah direkrut sebagai direktur komersial. 6 tahun berselang, dia diangkat sebagai managing director, tepat pada saat Ed Woodward menjadi eksekutif vice chairman. Melihat CV Arnold, fans Manchester United berhak berharap banyak pada sosoknya, yakni mengurangi defisit hutang klub yang kabarnya mencapai triliunan rupiah sejak dibeli oleh keluarga Glazer. Sky News melaporkan Arnold tidak akan menjabat sebagai eksekutif vice chairman seperti Ed Woodward, melainkan bakal memulai karirnya sebagai chief eksekutif saja. Anthony Martial sebaiknya tinggalkan Manchester United. Anthony Martial menjadi sorotan belakangan ini setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di Manchester United. Pemain asal Prancis tersebut sebenarnya memiliki potensi besar sejak dia bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2015. Namun selama itu, dia kesulitan untuk menemukan konsistensi. Hasil imbang Manchester United dengan Southampton pada Agustus lalu membuat para fans mempertanyakan komitmen Anthony Martial. Striker tersebut tampil sebagai starter, tetapi tidak bisa membuat banyak dampak selama pertandingan. Dia kemudian digantikan pada babak kedua. Masalah mencolok Anthony Martial selama pertandingan itu adalah kurangnya pergerakan di kotak penalti lawan. Dia bahkan dinilai terlalu malas dan kurang kreativitas dalam membuat ruang. Kritikan para fans bukan kali ini saja terjadi. Newcastle United kini muncul sebagai klub kaya raya setelah diambil alih Mohammed bin Salman. The Magpies ingin memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan beberapa talenta baru. Anthony Martial salah satunya. Jendela transfer Januari mendatang akan menjadi kesempatan sempurna bagi The Magpies untuk memboyong pemain Prancis tersebut. United diyakini tidak akan keberatan menjual Anthony Martial jika harga yang diminta terpenuhi. Berbagai laporan juga mengabarkan jika Barcelona, Tottenham Hotspur, dan Inter Milan pun menginginkan jasanya. Masa depan Anthony Martial masih cukup panjang dan permainannya masih bisa berkembang. Musim ini skuad United sudah penuh sesak. Pergi dari sana tampaknya akan menjadi pilihan bijak bagi Anthony Martial. Dia bisa mencontoh Memphis Depay dan juga Romelu Lukaku yang tampil impresif setelah meninggalkan Old Trafford.